Dalam menafsirkan mimpi, ada satu hal menarik. Kebiasaan seseorang ternyata sangat mempengaruhi makna mimpinya. Misalnya, jika seseorang sudah terbiasa makan daging setiap hari, lalu ia bermimpi sedang makan daging, seringkali itu benar-benar akan terjadi di dunia nyata. Begitu juga kalau seseorang bermimpi mendapatkan koin perak, lalu ia benar-benar memperolehnya. Atau jika seseorang terbiasa melihat hujan dan ia bermimpi turun hujan, biasanya itu pun akan nyata terjadi. Namun terkadang, meskipun ada kebiasaan tertentu, makna mimpinya tetap berbeda jika ditinjau dari kaidah penafsiran yang umum. Kalau di dalam mimpi ada sesuatu yang punya dua kemungkinan makna, baik dan buruk, maka untuk orang yang soleh, biasanya penafsiran yang diambil adalah yang baik. Sedangkan untuk orang yang banyak berbuat maksiat, makna buruknya yang cenderung diambil. Dan jika suatu mimpi punya banyak sekali kemungkinan makna yang bahkan saling bertentangan, penafsir tidak boleh langsung memilih satu saja tanpa pertimbangan. Ia perlu mencari petunjuk tambahan, seperti perasaan si pemimpi ketika bermimpi, atau keadaan tempat dan waktu saat mimpi itu datang. Menariknya lagi, mimpi juga bisa jadi pengingat akan sesuatu yang sudah berlalu. Misalnya sebagai peringatan karena dulu pernah lupa bersyukur, pernah berbuat dosa, punya kewajiban yang tertunda, atau karena belum juga bertaubat. Bisa juga mimpi datang membawa pesan tentang keadaan sekarang. Dan tidak jarang pula, mimpi muncul sebagai kabar tentang masa depan, entah kabar baik atau buruk. Seperti datangnya kematian, turunnya hujan, datangnya rezeki, jatuh miskin, mendapat kehormatan atau bahkan mendapat kesulitan. Yang unik, meskipun beberapa orang bisa saja mengalami mimpi yang sama, tetapi takdir dan nasib mereka berbeda, sehingga makna mimpinya pun bisa berbeda. Tidak semua orang mampu menangkap semua perbedaan ini. Hanya mereka yang punya pengetahuan luas, pemahaman mendalam dan pandai membaca banyak sisi makna mimpi yang bisa menafsirkannya dengan lebih tepat. Contohnya, mari kita lihat mimpi tentang buah delima. Bagi seorang sultan, delima bisa ditafsirkan sebagai wilayah atau kota yang ia kuasai. Kulit delima melambangkan tembok kota, sedangkan biji-bijinya adalah rakyatnya. Bagi seorang pedagang, delima bisa berarti rumah tempat keluarganya tinggal, kapal yang penuh muatan, tokonya yang ramai, catatan keuangannya, atau dompet yang penuh uang. Bagi seorang ulama atau ahli ibadah, delima bisa berarti kitab suci yang ia baca. Kulit delima seperti sampul kitab, sedangkan biji-bijinya adalah ilmu yang bermanfaat di dalamnya. Bagi seorang pemuda lajang, delima bisa berarti calon istrinya yang cantik dan kaya, atau budak perempuan yang dinikahi. Bagi wanita hamil, delima bisa berarti anak perempuannya yang masih berada di dalam kandungan, terlindungi oleh rahim dan darah. Bahkan dalam hal harta, delima juga punya banyak makna tergantung nasib dan kedudukan si pemimpi. Bisa berarti baitul mal bagi seorang sultan, 1 kantong emas bagi pejabat, 1000 dinar bagi orang kaya, 100 dinar bagi pedagang, 10 dinar bagi yang sedang pas-pasan atau bahkan hanya 1 dirham bagi orang miskin, atau sekadar sepotong roti atau segenggam makanan fakir miskin. Semua itu kembali lagi kepada takdir, keadaan dan ketentuan Allah. Buah delima hanyalah satu contoh bagaimana mimpi sering menjadi simpul yang di dalamnya tersembunyi banyak sekali makna, perhitungan dan perumpamaan. Semua itu bisa berbeda tergantung siapa yang bermimpi dan bagaimana keadaannya. Terakhir, para ahli tafsir mimpi juga memperhatikan asal-usul suatu pohon. Pohon yang punya batang dan cabang seperti pohon kurma biasanya dikaitkan dengan bangsa Arab yang dimuliakan. Sedangkan pohon yang tumbuh tanpa batang seperti labu sering dihubungkan dengan orang-orang non-Arab atau mereka yang tidak diketahui nasabnya, seperti anak temuan. Dari detail-detail kecil inilah penafsir bisa menemukan makna tambahan yang sangat berharga dalam menafsirkan mimpi. Kadang seseorang bermimpi tentang sesuatu tapi ternyata tafsir mimpi itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk orang lain yang dekat dengannya. Bisa jadi untuk saudaranya, anak tirinya, orang yang namanya sama, kerabat, sahabat, tetangga, atau orang yang mirip dengannya dalam satu bidang pekerjaan. Tafsir mimpi memang kadang berlaku untuk 2 orang atau lebih, terutama kalau ada 2 kesamaan di antara mereka, seperti sama-sama anak kandung dari ayah dan ibu yang sama, atau punya nama yang sama, atau tinggal berdekatan. Namun tafsir mimpi biasanya tidak langsung dialihkan kepada orang lain kecuali kalau memang ada tanda kuat yang mendukungnya. Misalnya kalau seseorang yang sehat bermimpi tentang kematian, tapi saudaranya sedang sakit keras, maka tafsir mimpi itu lebih tepat untuk saudaranya yang sedang sakit. Atau kadang tafsir mimpi lebih cocok untuk orang lain yang lebih pantas mengalami akibatnya. Karena itu, seorang penafsir mimpi perlu punya sifat-sifat khusus. Ia harus berilmu, cerdas, punya pemahaman mendalam, bertakwa, dan tahu bagaimana keadaan dan karakter orang-orang. Ia juga perlu memperhatikan musim, misalnya saat musim panas datang atau musim dingin pergi, waktu hujan turun, manfaat dan bahayanya, serta tahu kebiasaan masyarakat setempat. Bahkan arah kedatangan sesuatu juga diperhatikan. Sebagai contoh ada istilah al-jauras, yaitu sejenis pewarna yang hanya ada di Yaman. Kata ja artinya datang, maka kadang ditafsirkan sebagai kedatangan orang dari Yaman. Ini adalah contoh bagaimana penafsir juga perlu jeli membaca makna kata. Penafsir juga harus bisa membedakan antara mimpi yang sifatnya umum, misalnya tentang matahari, langit, bulan, bintang, hujan, masjid besar atau tempat luas lainnya,
Kalau seseorang bermimpi tentang hal-hal umum ini di rumahnya sendiri atau hanya untuk dirinya, maka tafsirnya bisa lebih mengarah khusus padanya. Ada juga penjelasan menarik dari ulama terdahulu tentang pengaruh kondisi tubuh seseorang terhadap mimpi. Orang yang tubuhnya dominan unsur empedu hitam atau sauda biasanya cenderung bermimpi hal-hal yang menakutkan, gelap, atau menyeramkan. Orang yang dominan empedu kuning atau safrah biasanya bermimpi tentang api, lampu, darah, atau benda berwarna kuning kemerahan. Orang yang dominan lendir atau balgam sering bermimpi tentang air, embun, warna putih, atau ombak. Orang yang dominan darah cenderung bermimpi tentang minuman keras, bunga, musik, tepuk tangan, dan seruling. Dari Nabi SAW juga ada penjelasan bahwa mimpi itu ada 3 macam. Mimpi yang membawa kabar gembira dari Allah Ta'ala, mimpi yang datangnya dari setan, dan mimpi yang muncul dari bisikan diri sendiri. Nabi SAW juga pernah bersabda bahwa kenabian itu sudah tiada, tapi yang masih tersisa hanyalah kabar-kabar gembira. Berbagai ulama menafsirkan ayat Allah bagi mereka kabar gembira di kehidupan dunia sebagai mimpi yang baik. Ada pula riwayat yang menyebut jika seseorang tidur dalam keadaan bersujud, maka Allah berfirman, "Lihatlah kepada hambaku ini, ruhnya di sisiku dan jasadnya tetap taat kepadaku." Dan dari Abu Dardah radhiyallahu an disebutkan ketika seseorang tidur, ruhnya diangkat ke langit hingga sampai di arasy. Jika ia dalam keadaan suci, ia diizinkan untuk bersujud. Tapi kalau dalam keadaan junub, ia tidak diizinkan bersujud. Soal ruh dan jiwa atau nafs, para ulama pun berbeda pendapat. Sebagian mengatakan ruh dan jiwa itu sebenarnya sama, hanya berbeda nama seperti halnya seseorang disebut insan atau rajul. Mereka juga mengatakan bahwa ruh atau nafs terhubung dengan darah dan akan hilang bersamanya. Dalilnya saat seseorang meninggal, yang hilang hanyalah darahnya. Ada pula pendapat yang mengaitkan kata nafs dengan darah, seperti wanita haid disebut nafisah karena keluar darah. Wanita yang baru melahirkan juga disebut nufasah. Dan ada ungkapan sholat nafsuhu, artinya keluar nyawanya atau mati, yang juga berkaitan dengan darah. Bahkan seorang penyair, Aus bin Hajar, pernah menulis, mereka memasukkan ke rumah mereka tamur nafs al-mundir, maksudnya adalah darah. Artinya ia membunuh orang itu, sehingga menisbatkan darah kepada nafs karena kedekatannya. Dengan semua pengetahuan ini, seorang penafsir mimpi bukan sekedar menebak, tapi ia membaca dengan teliti, melihat tanda-tanda dan menyelami makna yang tersembunyi di balik mimpi. Karena di balik satu mimpi bisa tersimpan banyak sekali pesan yang tak selalu mudah dilihat.